Kita tambah juga kemarin ada Mendikdasmen, kita juga minta bantuan upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS ini bisa membantu. Biasanya UKS dulu hanya untuk pendidikan dan pembinaan, sekarang kita bantu sedikit tambah pelayanan kesehatan sedikit. Misalnya, nanti kita ajarin upaya kesehatan sekolah, kalau terima makanan dilihat dulu. Ada warna yang aneh enggak? Ada bau yang aneh enggak? Ada lendirnya enggak? Yang gampang-gampang itu nanti kita mau ajarin. Sehingga kalau nanti masuk bisa mencegah nggak usah dimakan duluan. Menkes usul supaya materi keamanan gizi dimasukkan menjadi kurikulum agar siswa juga ikut mengontrol, bisa mengontrol dengan sadar dirinya sendiri soal ketika mereka menerima makan bergizi gratis ini. Bagaimana itu Mas Ubaid? Siswa juga nanti bisa katanya untuk mengontrol sendiri kalau itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Nggak ada ceritanya sih begitu itu. Jadi ini kacau balau gitu ya. Jadi tiba-tiba ada dorongan misalnya tadi masukkan kurikulum gitu ya. Karena ada kejadian siswa dianggap tidak memahami gizi. Jadi saya lihat pengelolaan MBG ini ya selalu menyalahkan orang lain gitu. Kalau ada keracunan nyalain SPPG. Kalau ada persoalan ketidakpahaman gizi nyalain guru, nyalain siswa gitu ya. Kemudian banyak kasus di sekolah yang tidak segera ditangani, nyalain pimpinan sekolah gitu ya. Jadi selalu nunjuk ke orang lain, tidak pernah melakukan otokritik terhadap dirinya sendiri, itu yang bermasalah gitu. Sehingga ini kesannya kayak kacau balau gitu ya. Contoh misalnya ya, begitu ada kasus keracunan di mana-mana, ternyata baru sadar, ternyata tadi ya, ternyata sertifikat higienis itu hanya 1% dari total SPPG yang berjalan. Akhirnya baru ngomongin sertifikat. Lah kemarin-kemarin kemana aja gitu kan. Kemudian guru pada komplain, ini gimana kita dapat tugas jadi babunya MBG di sekolah ini. Dikasih, sekarang guru ada surat edaran, guru 100.000 per orang ya, gitu ya, insentif gitu. Jadi ini bagaimana? Jadi dana pendidikan yang mestinya digunakan ya itu adalah hak guru untuk support pada kesejahteraan, itu malah diembat sama MBG ini lalu dikasih guru ini supaya nggak nangis kasih permen 100.000. Jadi ini program apa-apaan kok tidak direncanakan baik-baik sejak awal. Termasuk tadi, oke, kurikulum bermasalah, tidak dipahami anak-anak, masuk kurikulum dan seterusnya. Ya ini jadi karut-marut menurut saya program ini. Nggak jelas ini sebenarnya mau kemana dan seterusnya gitu kan. Semakin banyak yang mengawasi, semakin banyak yang melototi, yang sadar juga, yang paham soal MBG, bukankah lebih baik Pak Tulus? Ya sebenarnya itu untuk keperluan jangka panjang atau menengah, tapi dalam kondisi yang emergensi harusnya juga kebijakannya juga harus lebih emergensi juga gitu. Kalau soal kurikulum misalnya ya itu bagus, tapi kan apakah kemudian itu bisa menjadi sebuah upaya untuk memperbaiki pada saat ini, ya kan? Kan itu juga bisa dimasukkan dalam mata pelajaran kesehatan atau apa yang sudah biasa ada kan di situ, sehingga nggak perlu kurikulum khusus soal itu gitu. Jadi saya kira usulan-usulan tadi itu ya memang kayak pemadam kebakaran yang tidak bisa memadamkan tetapinya. Nah, oleh karena itu saya kira memang harus ada solusi yang betul-betul komprehensif untuk menangani masalah ini. Jangan sampai anak didik kita, siswa kita itu menjadi kebijakan uji coba. Ya, maksudnya bagus tapi tanpa persiapan yang matang, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya, akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang justru memakan korban, dan pemerintah tidak harus malu untuk mereview kebijakan ini. Saya membayangkan ya kalau semua pihak harus berwaspada, termasuk si penerima manfaat itu, berarti apakah anak-anak setiap kali dia buka kotak makanan MBG itu dia harus melihat betul-betul warnanya pucat atau tidak, berubah atau, dan mencium dulu sebelum dimakan. Tentu saja itu bukan sesuatu yang ideal ya. Nah, seharusnya itu kan sudah selesai. Sudah selesai semua fungsi kontrol itu, pengecekan itu di SPPG. Ya kan Pak? Jadi tidak perlu sampai anak, guru. Bagaimana? Ya saya kira kalau kita makan di restoran aja, kalau misalkan terjadi sesuatu makanan itu tercium tidak istilahnya
tidak biasanya, pasti itu kita akan menolak dengan sendirinya. Kalau orang Ya. dewasa mungkin lebih peka ya Pak ya, Ya, tapi mungkin ini anak-anak yang lagi lapar mungkin mereka lupa, dan anak-anak yang di pinggiran itu kita harus maklum, jangan diukur dengan baju kita, bahwa begitu mereka antri ketika datang mobil MBG ini untuk berharap makan siang tersebut. Dan perlu diingat bahwa kejadian ini adalah betul-betul ada kekilafan dari SPPG tertentu. Pasti tidak sengaja. Jadi kalau ada yang menyampaikan itu sengaja, itu saya kira terlalu berlebihan. tanggung jawabnya apa sih Pak kalau SPPG itu melanggar SOP atau istilahnya hilaf lah atau apa? Bisa Seharusnya tidak saja. hanya minta maaf dan ditutup sementara ya? SPPG ini kita bekerja 24 jam. Mulai dari jam 4 sore itu kita menerima bahan makanan oleh ahli gizinya. Setelah itu membersihkan, setelah itu menyimpan. Jam 12 nanti adalah mulai memasak. Besok jam 6, jam 5 sudah mulai packaging. Kita distribusi untuk anak TK mulai dari jam 7. Nanti jam 9 kita melakukan pengiriman lagi untuk anak SMA. Pulang ada petugas lagi siang hari jam 1 untuk cuci ompreng. 24 jam di sekitar MBG itu adalah jadi hidup. Oke. Gitu, Oke. Bu. Jadi Tanggung jawabnya apa kalau misalnya ada kesalahan atau pelanggaran dalam SOP? ya kalau tanggung jawab saya kira SPPG maupun mitra harus bertanggung jawab Dengan cara? Buktinya sekarang udah dapat punishment yang bermasalah, ditutup sementara. Barangkali mereka harus menyelesaikan investigasi apa yang menjadi masalah mereka. Baik. Jadi BGN tidak tinggal diam. Oke. Kami tetap waspada 24 jam kayak ronda malam, Baik. siang malam. Itu adalah Iya. bagian dari tanggung jawab kami. Oke. Ya, karena saya waktu nggak sudah setuju habis. dengan kata-kata kelalaian itu ya. Yang pertama, lalai kok ribuan, gitu ya. Yang kedua, lalai kok kejadiannya berulang-ulang. Jadi ini bukan kelalaian, ya. Ini makanya harus diusut, harus di stop dulu, diinvestigasi. Karena ini tidak masuk kategori lalai. Kan itu sudah dilakukan, sudah di stop. Baik, sayang sekali Mas waktu kita Ubed. sudah habis Bapak-Bapak. Kita akan lihat ya Pak minggu Oke. depan masih terjadi lagi, masih banyak kasus atau tidak. Tapi yang jelas pemirsa ketika MBG telah menjangkau 30 juta penerima, sudah pasti yang kita inginkan bukan hanya soal target yang semakin banyak, tapi jaminan bahwa makanan itu benar-benar bergizi dan bisa membawa manfaat yang baik untuk anak-anak kita, untuk ibu hamil, dan bukan sebaliknya. Demikianlah kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.